Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan program chat menggunakan Python di server. Saya Muhammad Farhan. Saya tidak punya kelompok, jadi saya sendiri. Saya menggunakan dua laptop, yaitu menggunakan laptop pertama dan laptop kedua saya. Kali ini saya akan mencoba menjalankan di server. Nah, itu sudah berhasil dijalankan di server. Kali ini saya akan berpindah ke laptop kedua. Di laptop kedua, kita akan menjalankan klien. Nah, itu telah berhasil koneksi klien dengan namanya saya Muhammad Farhan dan NIM 22030151150. Dan kita akan lihat yang ada di server. Nah, di server itu sudah berhasil connect ke IP IP klien dengan IP 192.168.1.21 dengan namanya yaitu Farhan Muhammad dan NIM-nya 22031510. Dan kita akan mencoba mengirim pesan masuk ke klien. Halo, nama kamu siapa? Nah, kita akan lihat di klien apakah berhasil terkirim atau tidak. Kamu siapa? Nah, kita akan lihat di klien apakah berhasil terkirim atau tidak. Dan di klien di sini kita berhasil mengirim dari server, halo, nama kamu siapa? Kita akan menjawab, nama saya Farhan. NIM kamu berapa? Dan kita akan melihat apa yang terjadi di server. Dan kita akan melihat apa yang terjadi di server. Nah, di server ini telah berhasil pesan masuknya. Nama saya Farhan, NIM kamu berapa? Setelah itu kita akan mengirim pesan ke klien. NIM saya 22030151150. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di klien. Apakah pesannya masuk? 5150. Dan kita akan lihat apa yang terjadi di klien. Apakah pesannya masuk? Dan pesannya masuk server, NIM saya 2203151150. Dan kita akan mengakhiri koneksi ini dengan ketik exit. Nah, koneksi dan dengan kita mengetik exit, maka koneksi akan terputus antara server dan klien. Nah, koneksi dan dengan kita mengetik exit, maka koneksi akan terputus antara server dan klien. Dan kali ini saya akan menjelaskan program dari server dulu. Pertama yaitu import socket, yaitu mengimport library socket untuk memungkinkan pemrogramannya. Setelah itu membuat objek socket menggunakan konstruktor default. Setelah itu mencetak pesan konfirmasi bahwa socket telah berhasil dibuat. Kemudian mendefinisikan nomor port yang akan digunakan server untuk mendengarkan koneksi masuk. Setelah itu mengikat soket ke alamat kosong semua antarmuka jaringan yang tersedia dan nomor port yang ditentukan. Kemudian mencetak pesan konfirmasi bahwa pengikatan soket berhasil. Setelah itu mengkonfigurasi soket agar mendengarkan koneksi masuk dengan antrean maksimum 5 klien.
kemudian mencetak pesan konfirmasi bahwa soket sekarang dalam keadaan mendengarkan. Kemudian memulai loop tak terbatas untuk terus mendengarkan koneksi masuk. Setelah itu, menerima koneksi klien yang masuk dan menyimpan soket dan alamat klien. Nah, di itu kita akan mempersiapkan nama dan NIM yang akan dikirim otomatis ke klien. Setelah itu mengirim informasi nama dan NIM ke klien yang terhubung dengan pengkodean sebagai bytes. Setelah itu mencetak pesan detail klien yang terhubung. Kemudian memulai loop tak terbatas untuk menangani pesan antara server dan klien ini. Kemudian menerima pesan dari klien hingga 1024 byte dan pengkodean dari byte ke string. Kemudian mencetak pesan yang diterima dari klien bersama dengan alamat klien. Setelah itu, memeriksa apakah klien mengirimkan pesan exit yang menunjukkan bahwa klien ingin memutuskan koneksi. Setelah itu mencetak pesan yang menunjukkan bahwa klien telah terputus. Setelah itu menutup koneksi soket dengan klien. Kemudian keluar dari loop dengan klien setelah koneksi terputus. Selanjutnya yaitu meminta pengguna server untuk memasukkan pesan yang akan dikirim kembali ke klien, kemudian mengirim pesan dari server ke klien dengan pengkodean sebagai bytes. Setelah itu memeriksa apakah server ingin mengakhiri koneksi dengan pesan exit. Kemudian mencetak pesan yang menunjukkan bahwa koneksi dengan klien telah berakhir. Setelah itu menutup koneksi soket dengan klien setelah terputus. Dan terakhir yaitu keluar dari loop komunikasi dengan klien setelah koneksi berakhir. Kali ini saya akan menjelaskan coding di klien. Kali ini coding di klien yaitu pertama import soket, yaitu mengimport modul soket untuk bisa memakai soket. Kemudian membuat objek soket. Setelah itu menentukan port untuk koneksinya. Kemudian menghubungkan soket ke alamat IP laptop yang pertama. Kemudian menerima pesan dari server dengan ukuran maksimum 1024 bit dan mengkodekannya. Setelah itu menampilkan pesan dari server. Selanjutnya ganti dengan nama itu, yaitu mengirim pesan otomatis nama dan NIM ke server. Setelah itu mengirimkan nama dan NIM ke server dalam format teks. Setelah itu menerima respon dari server, kemudian menampilkan respon server. Nah, di sini kita akan memulai loop untuk komunikasi dua arah. Kemudian menerima input pesan dari saya sendiri. Kemudian mengirimkan pesan yang diketik klien ke server. Jika pesan exit keluar dari loop, maka menampilkan pesan koneksi ditutup. Ini untuk keluar dari servernya, mengetik exit. Kemudian menghentikan loop. Setelah itu menerima pesan balasan dari server. Ini maksudnya selain pesan exit akan diterima dan akan looping terus. Kemudian jika server mengirimkan pesan exit, maka keluar dari loop. Kemudian menampilkan pesan bahwa server menutup koneksi dan terakhir mengetikkan loop, dan setelah itu menampilkan respon dari server dan terakhir menutup koneksi soket. Sekian dari presentasi saya. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Muhammad Farhan pamit dan undur diri terlebih dahulu.